Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi aswaji wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin syuhada as-salihin wa syahabati wa tabi'in wal ulama ila amilin wal musannifin al-mukhlashin wa jami' al-malaikatil muqarrabin شن حضرة الشيخ سلطان العليا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سمع حضرة الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني وشيخنا محمد نووي بن محمد العجاوي وشيخنا عبد الشفاعة نقول غفران البلاغي وشيخنا هشام شفاعة مسلم هشام شفاعة وشيخ بني شفاعنا البلاغيين سمع حضرة شيخنا الشوري بن عبد السلام وشيخنا مذكر وشيخنا ناشر الدين وشيخنا مبروك وشيخنا محبوب وشيخنا ناشر وشيخنا سعودي وشيخنا عبد الفضل وشيخنا عبد الوفاق وشيخنا توفيق بن خبيب وشيخنا عبد المجيد وشيخنا شكري وشيخنا محمود وشيخنا وإلى جميع مشايخنا على ما كانوا رحمه الله ونفعنا بعلومهم ومنفعنا بأسرارهم وإلى من حضروا في هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. والمقالة السابعة والأربعون. Makalah yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wal arba'una. Adapun makalah yang ke-47. Anin Nabi adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa beliau telah bersabda, sidqul mahabbati fi salasi khisalin ay yakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi wa yakhtara majalasata habibihi ala mujalasati ghairihi wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Sidqul mahabbati, adapun mahabbah yang sesungguhnya, mahabbah yang benar-benar itu fi salasi khisalin, dalam 3 hal, 3 perkara. 1. Ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi, hendaknya lebih memilih bercakap dengan bersama kekasihnya ala kalami ghairihi, daripada bercakap-cakap dengan selain kekasihnya habibihi. Wa yakhtara mujalasata habibihi, dan lebih memilih bersanding, duduk bersanding kekasihnya ala mujalasata ghairihi, daripada duduk bersanding dengan selain kekasihnya. Wa yakhtara ridha habibihi, dan lebih memilih ridha kekasihnya ala ridha ghairihi, daripada ridha selain kekasihnya. Telu, ada 3 hal. Ini pertanda mahabbah yang
benar-benar mahabbah. Sebelum mencapai mahabbah seperti ini, tiga ini, berarti masih mahabbah biasa, belum sidqul mahabbah, yaitu satu, orang yang mengaku cinta tentu akan lebih memilih bersendagurau, kalau bahasa kita, bercakap-cakap, ngobrol bersama kekasihnya, daripada ngobrol atau bercakap-cakap dengan selain kekasih. Intinya kalau orang yang mahabbah itu selalu ingin bersanding, itu jelas. Ingin ngobrol bersama kekasihnya. Seindah apapun, seasik apapun ngobrol kalau selain kekasih, itu masih kurang sempurna, ada sesuatu yang kurang. Kecuali kalau sudah ngobrol bersama kekasihnya, biar berjam-jam nggak terasa. Tentu begitu. Maksudnya tentu mahabbah di sini ya kalau orang ngaku mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasul, ya itu kira-kira begitu. Bercakap hanya dengan Allah, ya. Lebih bercakap-cakap dengan dengan Rasulullah. Ya, caranya bagaimana kalau bercakap dengan Rasulullah? Ya, diantaranya sering baca sholawat, sering membuka sirah nabawiyah, sirah cerita-cerita Nabi, sering membuka hadis, karena manakala kita belajar hadis itu seakan-akan kita ini ikut di masa beliau masih hidup. Kita merasa hidup bersama para sahabat yang diceritakan dalam hadis itu. Seakan-akan begitu. Itu lebih disukai daripada ngobrol dengan orang lain. Kemudian lebih memilih duduk bersanding dengan kekasihnya daripada bersanding dengan orang lain. Dalam arti bersanding dengan Allah, bersanding dengan Rasul itu bagaimana? Bersanding dengan Allah artinya ya membuka majelis-majelis di mana Allah menyukai itu. Ya, begitu juga mahabbah kepada Rasul. Ya seperti ini, majelis-majelis yang memang diperintah oleh Allah dan Rasul. Atau kita duduk sedang khalwat menyendiri bersama Allah, bisa jadi. Kemarin ada bahasa khalwat, ada bahasa uzlah. Intinya sama-sama menyendiri, tapi khalwat itu ya sesaat kita umpamanya sekarang ini lagi berdua atau duduk bersama-sama. Sebentar kita mau khalwat, menyendiri, menyepi bersama Allah. Itu khalwat. Tapi kalau uzlah, menyingkir. Uzlah itu menyingkir. Nah tentu orang yang mau melaksanakan uzlah maupun khalwat, ada motivasi yang membuatnya dia begitu. Orang melakukan uzlah, itu tentu harus ada alasan yang jelas. Manakala nilai dakwah sudah hati tidak bisa berjalan, dakwah sana sini sudah gak digubris orang. Manakala munkarot, maksiat sudah tidak bisa dihindari lagi, nilai amar ma'ruf sudah gak berjalan. Nah, maka di saat itu boleh kita uzlah. Tapi kalau masih ada nilai-nilai luhur yang bisa kita capai, nilai-nilai mulia, maslahah yang masih kita bisa dapatkan, ya tentu uzlah itu belum disarankan. Kecuali kalau untuk lelakon lah, ibaratnya tirakat bagi orang Jawa. Tapi kan sementara aja itu. Nah, itu karena Nabi juga pernah uzlah. Tapi uzlahnya karena yaitu ingin mendapat, bukan ingin, memang ingin menyepi kemudian lalu mendapatkan
wahyu itu kan. Jadi lebih memilih mujalasah bersama kekasihnya, duduk bareng, istilahnya. Kita ini kadang-kala tidak bijak dalam mengatur waktu itu. Seringkali tidak bijak. Pada saat kita ngobrol, ngopi bersama, itu kadang bisa berjam-jam tidak terasa. Tapi ketika kita lagi di majelis begini, ya, 1 jam aja sudah sangat terasa, bahkan dihitung-hitung. Itu pertanda mahabbah terhadap majalisil habibih ini belum masuk berarti. Terus lebih pula memilih ridho kekasihnya daripada ridho orang lain. Entah itu dengan alasan apa, yang penting dia mengabaikan kerelaan orang lain demi mencapai kerelaan Allah atau Rasulnya. Itu. Orang lain mau bodoh, yang penting Allah ridho. Itu. Jangan kok terbalik. Itu. Allah dinomor 2kan, yang penting orang lain ACC sama dia. Karena begini dalam tafsirannya itu, fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia jadi hamba sesuatu itu. Rela melakukan apa saja karena merasa cinta. Biar hujan-hujan, biar panas-panas, dilakukan, biar berat kayak apa. Karena terdolong oleh rasa cinta. Itu tadi. Nah, ketika kita mencintai Allah juga begitu. Biar berat kayak apa, karena ini cinta, didorong oleh cinta. Yang berat malah jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang susah jadi mudah. Itu kalau didorong oleh rasa cinta. Karena kalau ada orang merasakan sholat kok masih sebagai beban, itu berarti masih sebatas melaksanakan kewajiban. Sholat sih lah biar tenang. Jadi sholat sih biar tenang. Ya, mestinya justru di dalam sholat itu butuh ketenangan, mencapai ketenangan. Orang dan sholat supaya tenang. Maksudnya biar tenang melakukan aktivitas lain selain sholat. Bagaimana rumpangan? Sholat sih aku ben mangane bisa tenang. Itu kan terbalik. Jadi lebih memilih ridhone pangeran, ridhonya Allah daripada ridho sesama atau selain Allah. Wa qala Yahya ibnu Mu'ad wa misqalu khardalatin min hubbillah ahabba ilayya min ibadati sab'ina sanatan. Ini ungkapan dari Yahya bin Mu'ad. Seberat biji sawi dari rasa cinta kepada Allah, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada melakukan ibadah 70 tahun. Bandingannya kayak mana? Tentu ibadah 70 tahun itu yang tidak ada mahabbah, ya cuma mungkin melaksanakan perintah, gitu. Kalau sunat ya berarti melaksanakan budi-budi amal, gitu kan? Itulah nilai mahabbah menurut salah satu sahabat Yahya bin Mu'ad. Kayak begitu. Orang kalau sudah mencapai mahabbah itu memang luar biasa. Ya mohon maaf kalau saya nggak bisa ceritakan yang sesungguhnya karena saya juga belum sampai pada situ. Artinya mahabbah yang sesungguhnya kayak apa? Sebagaimana halawatul ibadah itu kita belum mencapai. Nikmatnya, lazatnya beribadah itu kayak apa? Ini kita belum sampai. Kita hanya masih dimotivasi oleh kalau kamu mau melakukan ini, kamu akan dapat ini. Kalau siapa yang melakukan
membaca ini akan mendapat pahala ini. Kan masih sebatas itu kita. Dan begitu bijaknya, adilnya Allah itu. Setiap kali perintah, seringkali diikuti dengan pendapatan dari pelaksanaan perintah itu. Contoh, barang siapa yang baca sholawat, maka 1 kali akan dibalas 10 kali. 10 kali dibalas 100 kali. 100 kali dibalas 1000. Barang siapa baca 1000 kali, maka ya itkun minanar. Ibaratnya begitu. Kan selalu ada imbalannya. Setiap perintah. Padahal Allah itu maha kuasa, maha pencipta. Andaikan perintah tok gitu loh. Nggak ada imbalan apa-apa. Pokoknya laksanakan. Kan wajar juga. Gitu? Tapi untuk memotivasi hambanya, selalu dikasih embel-embel. Gitu? Jadi tidak mentang-mentang kuasa, lalu Allah langsung pokoknya perintah gue. Laksanakan. Nggak begitu. Tapi selalu dikasih embel-embel. Akan mendapat ini, akan masuk surga, akan selamat dari neraka. Dan amalan kita selama ini mungkin masih sebatas itu. Jadi bentuk penghambaan, pengabdian itu belum semurni yang sesungguhnya. Gitu? Masih ada embel-embel, tendensius. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu wal arba'un. Adapun makalah yang ke-48. An Wahab bin Munabbah. Dari Wahab bin Munabbah al-Yamani. Kang basa Yaman. Radhiyallahu an. Maktubun fit Taurat al-kharisu faqirun. Tercatat atau tertulis di dalam kitab Taurat, yaitu dawuh ini. Al-kharisu faqirun wa in kana malikat dunya. Ini. Wal muti'u lillahi ta'ala mamlukan. Wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Ini. Di dalam kitab Taurat ada tulisan termaktub di situ. Al-kharisu faqirun. Orang yang terlalu mencintai sesuatu pokoknya. Itu sesungguhnya dia fakir. Benar-benar fakir. Mencintai apa saja, dia akan menjadi fakir. Meskipun dia memiliki dunia dan isinya. Suatu saat dia kok mengharapkan sesuatu. Saking pinginnya sesuatu itu. Maka dia jadi fakir saat itu. Meskipun di tangannya dunia di genggamannya. Tapi saat dia membutuhkan sesuatu itu, dia berarti fakir. Nah. Wal muti'u lillahi ta'ala mutu'un linnas wa in kana mamlukan. Ini. Orang yang taat kepada Allah Ta'ala, maka akan diikuti oleh sesama. Meskipun dia seorang hamba. Mamlukan itu yang dimiliki dalam penguasaan orang lain. Meskipun dia seorang hamba, dia akan selalu diikuti oleh sesama. Kuncinya satu, yang penting taat kepada Allah. Entah itu dengan cara apa, Allah akan menundukkan makhluk-makhluknya untuk taat kepadanya atau mengikutinya tanpa memiliki sesuatu dari harta. Ya kuncinya taat. Gitu. Terus wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Seorang yang nerimo, qani'an itu
yang hatinya damai, tenang terhadap apa yang ada, gitu, dan tidak resah terhadap apa yang tidak ada. Ini konik namanya. Dengan apa yang ada di tangan, dia sangat tenang hatinya. Sesuatu yang dia inginkan tapi tidak ada, tapi dia damai hidupnya. Enak ya syukuri, nggak ada ya sabar mencari. Itu koni. Dia orang terkaya itu. Meskipun sehari-hari dia ya mengalami kelaparan, wa ingkana jai'an. Meskipun dia kondisi lapar, artinya miskin. Itu. Berarti kuncinya intinya wong kaya itu bukan kok berarti ukuran harta. Nek delok wong ngaji ngene iki. Nah, ukurannya ning ati. Pokoke ati iki sing penting nrimo. Ya wong bahasa nrimo iki agak gampang. Bahasanya enak diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Jadi yang terima, orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, maka dia orang yang paling kaya. Meskipun dia orang lapar, kelaparan. Artinya orang yang nggak punya apa-apa. Itu kata-kata mutiara lah dari seorang Wahab bin Munabbah. Bismillahirrahmanirrahim.